Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Ura, Ura. Edisi siaran langsung bertempat di Sunter, Jakarta City. Judul yang kita angkat kali ini adalah penjelasan tentang mursyid waris yang mutlak. Mursyid adalah istilah tentang guru spiritual yang paling tinggi. Jadi di akhir zaman istilah guru spiritual paling tinggi itu disebut mursyid. Tetapi mursyid tidak sekedar itu. Mursyid adalah pewaris estafet Rasulullah di akhir zaman atau di zaman setelah beliau Nabi Muhammad berlindung. Makanya di Al-Kahfi 17 di zaman Nabi Muhammad beliau menyebut tentang istilah falam tajidalahu waliya mursyida. Enggak lagi disebut Rasulullah, tapi waliya mursyida, yaitu orang-orang yang disebut ulama waris, ulama yang waris atau diwarisi. Maka sifatnya seperti air ditaruh botol, pindah ke mangkok bentuknya jadi mangkok, pindah ke kendi bentuknya menyerupai kendi, tapi prinsipnya air yang diwariskan itu adalah air yang sama. Hanya saja wujudnya akan berbeda-beda di tiap zaman. Kenapa? Menyesuaikan dengan orang atau seorang rasul utusan yang membawa estafet kerasulan tadi. Lihat di At-Taubah 128. Di tiap zaman akan ada seorang utusan atau seorang rasul. Yang utusan itu berarti membawa sesuatu dari yang mengutus, yaitu nur, untuk menghampiri alam manusia. Yang nur ini adalah mewakili 3 gelombang ya. Gelombang Allah, gelombang malaikat Jibril, dan gelombang nur Muhammad. Nur Allah, nur malaikat Jibril, dan nur Muhammad. Itulah mursyid. Nah berarti saat ini kita memang lagi membahas tentang mursyid. Ini adalah agak horor ya, tapi inilah yang biar kita klarifikasi supaya tidak ada kesimpang siuran, rancu, yang mana yang waris, mana yang amanah, mana yang syaratnya nyambung, atau mana yang palsu. Nah, setiap zaman itu ada satu ya rasul. Di dalam atau bahasa 128 disebut rasul, tapi di akhir zaman mah nggak disebut rasul, tapi al ulama waris, yaitu ulama yang diwarisi estafet dari yang sanadnya ketemu dengan sanad waris ilmu dari Rasulullah Muhammad. Itu seorang manusia di tiap zamannya. Nah makanya dalam hal ini ketemunya di sanad waris ya. Sanad itu kan garis silsilah ya, garis silsilah guru berguru. Nah, maka yang dari jalur pokok inti itu enggak 2 cabangnya, enggak 3, tapi tetap 1. Walaupun ada saatnya satu zaman itu ada 2 orang sayyidi syekh atau 3 orang sayyidi syekh, tapi pun nanti akan kembali kepada yang 1. Maka yang 1 yang ada di jalur waris estafet, yang waris dan mewariskan, itulah yang ada di sanad silsilah tarekat atau sanad yang keilmuannya estafetnya nyambung dengan Rasulullah. Walaupun ada ya di satu zamannya ada 2 kadang atau ada 3, tapi yang mana yang mewariskan estafet itu, itulah yang ada namanya di silsilah. Nah, karena ini tentang ilmu yang mutlak ya, bukan relatif, maka yang tidak paham mutlak akan kesulitan dengan hal ini. Nah, saat ini banyak istilah tarekat ya, tarekat banyak, mursyid pun banyak, ada ratusan, ya, sekitar 200 di dunia ini tentang mursyid itu. Tapi bedakan ya, mana yang mursyid waris dan mana mursyid amanah. Mana pula yang mursyid yang ngaku-ngaku atau tidak ada di jalur amanah, tidak ada di jalur waris, tapi ngaku-ngaku, itu mursyid yang palsu. Nah,
mursyid yang waris ini adalah seperti tadi, air yang awalnya di dalam botol bentuk serupa botol, pindah mangkok jadi bangkok, pindah kendi jadi kendi, isinya sama. Artinya kalimatnya adalah ada pada kalimat Nabi, yaitu isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Tetapi pintunya pengetahuan ada pada Ali. Isi dada itu mewakili zahirnya rohani atau zahirnya kolbu. Maka dia menunjuk yang di dalam dadanya, di balik dadanya. Tetapi zahirnya akal adalah otak. Maka ini berupa pengetahuan. Beda ya, pelajaran akal dan pelajaran kolbu. Pelajaran itulah menjadi pengetahuan, akal itulah pengetahuan. Tapi kalau kolbu, isinya adalah mewarisi gelombang nur yang estafetnya dari Rasulullah Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Salman Al-Faris, kepada Sayyidina Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sampai yang terakhir adalah gurunya Mr. TM, yang seorang Sayyidina Syekh. Nah, dari jalur guru ini beliau mendapatkan dari beberapa jalur misalkan ya. Tapi yang beberapa itu tetap dipakai yang satu. Dulu ada nama besar ya, seorang Mujaddid Akbar, namanya Sayyidi Syekh Profesor KY. Saya sebut inisial ya, saya tidak sebut nama. Beliau pun mengambil beberapa tarekat ya, dan mendapatkan ijazah dari beberapa guru tarekat. Tapi di antara beberapa itu yang dipakai sama beliau hanya satu saja. Makanya beliau membesarkan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang muridnya sampai belasan juta di seluruh dunia. Termasuk ada nama Bung Karno dan sederet jenderal-jenderal, ada 6 menteri yang saat itu berguru pada beliau. Seluruh dunia ada sekitar belasan juta ya. Beliau murid-murid yang agung yang muridnya tersebar di banyak negara. Walaupun awalnya beliau sempat dicekal di Malaysia, dicekal di tanah Arab dan sebagainya. Kenapa? Beliau adalah orang yang mengilmiahkan agama, diterangkan secara eksak dan ilmu pasti. Yang beliau menerbitkan buku Kapitas Selekta dan sebagainya, yang itu adalah membuka wawasan pandang umat Islam yang awalnya Islam itu diterangkan hanya dogmatis, kemudian mau nggak mau berpikir nalar bahwa ternyata Islam itu sangat ilmiah, logik nalar tinggi, dan tentunya adalah bisa dibuktikan. Beliau bahkan ngawal istilah teknologi kalimatullah yang ulia, yang maha sonor, yang disebutnya sebagai teknologi Al-Quran. Jadi mengambil power, potensinya itu mengambil dari gelombang Allah yang ada di baliknya Al-Quran. Beliau menundukkan gunung Galunggung contohnya, membelah lautan, menghidupkan orang mati, menemukan unsur kimia baru, kemudian membendung komet Halley dan sebagainya. Tapi tentunya adalah beliau yang manusia menggandeng dengan Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala untuk menundukkan yang demikian itu. Tidak akan kudatangkan kiamat sama masih ada hati hamba yang berzikir Allah Allah. Itu cuma cerita bagaimana teknikalnya, metodologinya untuk bisa menggandeng Allah itu, sehingga orang itu bisa menang dunia dan akhirat. Nah, itu salah satu contoh mursyid yang agung yang besar. Nah, gurunya Mr. TM bergurunya kepada beliau, tapi warisnya dari jalur satunya, dari jalur Sumatera. Karena dari beliau pun ternyata beliau menyampaikan di Malaysia atau di mana-mana itu beliau sampaikan, sepeninggal ayah nanti ayah nggak menurunkan waris. Berarti beliau tidak mewariskan. Padahal beliau seorang Sayyidi Syekh yang mendapatkan ijazah dari gurunya, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Hashim Al-Khalidi. Nah, ternyata sezaman dengan beliau itu ada yang sama-sama Sayyidi Syekh ya. Tapi Sayyidi Syekh beliau ini adalah bukan anak kandung, hanya anak murid. Ada satunya lagi anak kandung dan anak murid.
Nah, posisi gurunya Mr. TM ini muridnya beliau, tapi kemudian diputuslah dengan skenario Tuhan yang maha luar biasa, sehingga beliau guru kami yang berguru kepada beliau Profesor KY, kemudian bertemulah dengan jalur yang dari jalur Sumatera. Yang ini anak kandung gurunya ini. Jadi di atasnya ini kan ada namanya Syekh Muhammad Hasyim. Itu gurunya beliau berdua. Nah, beliau guru kami, muridnya beliau, tapi warisnya dari jalur satunya ini. Karena beliau nyampaikan, Profesor KY menyampaikan, sepeninggal ayah nanti, ayah nggak menurunkan waris. Maka yang awalnya dua, sama-sama Syekh, kemudian menjadi satu kembali dari jalur yang sini. Nah, itulah yang sulit terbaca oleh nalar akal manusia. Selama kau bertarekat hanya dengan akalmu, itu dogma. Tapi kalau kau bertarekat memakai gelombang, kau akan ketemu yang aslinya. Nah, ternyata banyak ahli tarekat pun masih pelaku ilmu akal, dogma teori. Hanya mengandalkan status quo, legitimasi, nggak ketemu. Itu nggak mutlak, itu nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Nah, dari jalur sini ada mengaku mursyid dan sebagainya, itu terserah ya. Kita nggak bahas itu. Tapi yang benar-benar estafetnya mesti ada di jalur yang ini. Dan itulah posisi guru kami ada di jalur inti daripada estafet yang tegak lurus dari Rasulullah Muhammad. Bahkan satu-satunya di dunia ini. Itulah bedanya gurunya Mr. TM dengan guru yang lain. Nah, ada orang-orang yang mendapatkan perintah, memang ada. Bisa jadi kalimatnya ya, kau teruskan ya sekolah ini ya, sebelum nanti awak selesai jadi orang. Ada yang seperti itu. Itu perintah atau amanah. Ada lagi yang lain. Logikanya, semisal saya ini seorang guru, saya punya anak yang tua. Enak, nanti kau teruskan ya pekerjaan bapakmu ini ya, kau teruskan ya mengembangkan tarekat. Bisa jadi nggak itu? Bisa jadi. Misalkan aku punya murid yang tua, pun aku perintahkan begitu, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Tapi kalau yang waris itu dipertanggungjawabkan utuh kepada guru-gurunya, dan ada ijazah, dan ada stempel, dan ada tanda tangan, dan ada pusaka-pusaka. Tapi sifatnya mutlak. Mutlaknya itu ngikut. Tapi ada juga yang ijazah, tapi nggak beserta dengan unsur mutlaknya. Ada. Kalau ijazah dunia, asal ada bukunya ijazah, ada stempel, ada tanda tangan, itu pekerjaan percetakan pun bisa, betul nggak? Yang terpenting itu ada gelombang mutlaknya, bro. Kalau cuman akon-akon status quo, itu pekerjaannya iblis pun begitu, ngaku-ngaku. Kalau urusan bikin ijazah, itu pekerjaan siapa? Percetakan. Yang penting itu ada gelombang mutlaknya. Gurumu tuh mutlak atau tidak? Lah itu loh. Nah, beliau Profesor KY sampaikan di dalam fatwanya, coba cari itu. Yesus Christ adalah link carrier. Tapi linknya Paulus boleh, Matius boleh, Yohanes boleh. Ibarat ini ada rangkaian kereta api. Nah, gini ya. Ini lokomotifnya, kemudian di belakangnya lokomotif itu ada beberapa gerbong. Asal kau masuk gerbongnya, entah gerbong 1, entah gerbong 2, entah gerbong 3, karena ada di dalam, di baliknya rangkaian lokomotif itu, dan itu bergerak, kau tetap sampai tujuan. Tapi beda ya, mursyid yang mutlak tetap ini. Yang di baliknya itulah khalifah link. Sedang ini adalah link carrier. Nah, itu dia. Ini pun mutlak juga, tapi mutlaknya bersumber ke sini. Kalau nggak mutlak, nggak satu rangkaian gerbong. Pertanyaannya, jika sekarang banyak mengaku-ngaku mursyid ini, apakah gurumu itu mutlak? Apakah gurumu itu mutlak? Sederhana sekali membuktikan mutlak dan tidak.
Kalau kau memakai gelombang gurumu sampai kepada maha mutlak, kau gurumu mutlak. Tapi kalau kau memakai gelombang gurumu gak sampai-sampai dan plongo, gak pinter-pinter, gak paham-paham tentang makrifat dan gak berani tampil di permukaan, itu namanya kau masih pemalu, penakut, atau amatiran. Artinya kau belum di dimensi itu. Nah itu dia. Kalau ngaku-ngaku banyak, makanya sering kan kami tawarkan, kalau ada yang ngaku mutlak, silakan. Warisnya dari mana dan apakah kau bisa menjamin gelombangmu sampai dengan Allah Ta'ala? Karena yang terpenting itu adalah itu. Ya, semisal kau nyalakan kipas angin, ya, kau butuhnya di sini. Saat di sini, kau butuh kipas angin itu nyala. Apa yang kau lakukan? Adalah mencari colokan terminal kabel dan kau colokkan listriknya, betul nggak? Maka nyalalah kipasmu. Kau nggak perlu ke sumbernya listrik. Sumbernya listrik itulah di zamannya masing itulah the link carrier. Tapi kabel yang sampai kepada masing-masing umat itu adalah sifatnya the link. Beda ya. Sumbernya listrik itu di zaman masing-masing itulah the link carrier. Itulah guru mursyid yang mutlak. Tetapi di balik yang guru mursyid yang mutlak itu ada banyak link. Tapi link yang betul-betul ada gelombang mutlaknya. Nah, kalau guru cuma icik kewir, cap cucuk meo, mana bisa kalau saya makrifat? Mana bisa? Lihat ya, kalau bukan mutlak, kau nggak sampai ending atas. Maka mutlak, makrifat itu cuma makrifat teori, bukan kenyataan, bukan dengan sesuatu yang ilmiah kau terangkan. Gak mungkin bisa kamu ilmiahkan makrifat, gak mungkin bisa, kecuali orang yang telah mengalami menjadi hakul yakin di alam kenyataan, bukan fenomena khayalita, bukan bubur pun menjadi kenyataan, barjabun kenyataan. Itu teorinya begitu. Metafisika kali abstrak sama dengan konkret. Nah, kalau gurumu gak bisa menerangkan ilmiahnya, berarti dia bukan pelaku. Kalau misalkan dia bersetel, kenapa kok berani menerangkan? Karena pelaku. Dan pelaku itu pun di alam zaman ini oleh saya sendiri, dan saya bisa menerangkan ilmiahnya dengan bahasa manusia zaman ini. Itulah kitab itu masih sesuai dengan zaman masing-masing, interpretasi masing-masing, bukan zaman lalu. Karena apa? Existing zamannya beda, kondisi keadaannya dunia itu beda. Maka jangan paksakan kau memakai sudut pandangnya orang Arab zaman 1500 tahun yang lalu, yang banyak full padang pasir, yang suka piara onta, yang suka wanita, mabok dan sebagainya itu. Jangan paksakan itu, kamu akan paham. Ya, dan mutlak itu gak harus satu loh ya. Lihat ya, Allah itu maha mutlak. Dia esa, tapi dia pun ada di mana-mana dalam setiap pandanganmu. Fa'inama tuwalu fasamma wajhullah. Tapi di balik yang banyak itu pun isinya pun satu. Ketika kau telah sampai di gelombang itu, baru kau bisa lihat semua yang banyak itu ternyata satu. Karena kau telah sampai di dimensi mutlak itu. Maka yang wujud semua itu hanyalah satu. Yaitu siapa? Wajhullah, wajahnya Allah. Di balik itu ya ada Allahnya. Itu cuma penampakan wajahnya saja, wujud-wujud wajahnya saja. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Demikian juga di satu zaman bisa jadi ada mursyid dua, tapi yang dua pun pasti akan kembali yang satu. Yang tiga pun akan menjadi kembali yang satu. Tapi kalau kau nggak ketemu mutlak, nonsense, no way. Nah itu. Nah sekarang ini, kenapa kok agama telah rusak walaupun mursyid ini banyak? Karena guru tertingginya yang disebut mursyid ini pun tidak paham. Ada yang mengaku-ngaku mursyid, goblok itu. Kalau kau gak waris, ngaku waris, itu sudah menyimpang jauh itu. Karena apa? Kau di luar aturan. Karena apa? Pasti ada kepentingan di situ.
Yang ngaku pasti berkepentingan, betul nggak? Kalau objektif mana mau ngaku? Bodoh amat. Jadi guru saya pun dikasih tahu sama profesor sejak tahun 68 itu. Tapi nggak dimasukkan ke hati, nggak pikiran. Karena apa? Bodoh amat. Yang disampaikan lewat lisan dan akal itu masih belum tentu. Makanya nggak usah dipikirin. Jadi beliau guru kami pun telah disampaikan oleh profesor itu sejak tahun 68. Berpuluh-puluh tahun nggak dianggap itu. Nah itu dia. Demikian juga guru kami pun dipecat sama gurunya. Nah, daripada banyak orang tahu dari cinta orang sana sini menjelekkan guru saya cinta karena sendiri. Guru kami dipecat oleh gurunya. Tetapi ternyata apa? Dipersiapkan waris dari jalur yang ini. Ini sama-sama Sayyidi Syekh dan ini adalah anak kandung daripada gurunya Profesor Kadir Yahya. Maka sah guru kami walaupun berguru kepada beliau, taat warisnya dari sini. Yang dari sini oleh beliau yang memberikan waris pada guru kami, ditunggunya di dunianya selama 27 tahun. Cerita guru kami yang berguru ke sini tapi dapat waris dari sini itu sama persis dengan ceritanya beliau ini. Beliau ini nenek Muhammad Hasyim bergurunya kepada Syekh Sulaiman Huta Punggut, tapi warisnya dari jalur Syekh Ali Ridho Jabal Qubais. Loh, sama. Ya, saya ulang ya. Syekh Muhammad Hasyim Al-Khalidi bergurunya kepada Syekh Sulaiman Huta Punggut, tapi warisnya dapat dari Syekh Ali Ridho Jabal Qubais. Nah, sama juga guru kami bergurunya ke beliau, tapi warisnya dari Sayyidi Syekh Nenek Tapak Gajah. Nah, udah hujan. Nah, masalahnya begitu kau ngaku-ngaku, entah itu ngaku waris kek, ngaku dapat ijazah kek, kau masukkan hati, masukkan kepentinganmu, maka kau tidak di ordinat zero lagi. Maka begitu kau terpental dari ordinat zero, maka kau ada kepentingan di situ. Ada harap, ada intrik, ada politik. Maka kau sudah nggak mutlak lagi. Kenapa? Telah ada belongingmu, ada kepentinganmu di situ. Nah itulah kenapa yang tadinya mursyid itu juga kemudian berubah menjadi banyak ya. Nah, makanya tarekat itu ada tarekat dunia. Yang dibahas masih dunia, cari keramat, cari kaya, cari sukses, cari selamat, kesaktian. Itu tarekat-tarekat pinggiran itu. Kalau tarekat yang mutlak itu sudah nggak mainin lagi. Gelombang yang dipakai, jadi gelombang metafisika ultra. Nah, tidak lagi pakai akal, tidak. Itu manusia yang masuk ke tarekat ini, maka mesti mengalami mutu qoblanta mutu, yaitu dia di-upgrade gelombang ke gelombang roh. Karena yang bisa berhubungan dengan Allah yang maha roh adalah dengan rohmu. Tapi roh gak sembarang roh. Roh yang telah ditanamkan nur kitab dan nur iman Asyura 52. Yang telah ketemu dengan wasilah, yang ketemu dengan wujudnya Allah di dunia ini, dan yang telah ketemu dengan kaifiat teknikal metodologi untuk bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala di ars yang maha rahasia. Ya. Jadi rusaknya zaman, rusaknya agama itu termasuk dengan andilnya rusaknya mursyid yang ngaku-ngaku. Maka sekarang banyak orang beragama tapi nggak kenal Tuhan. Banyak orang ikut tarekat tapi nggak sampai tujuan. Logikanya, jika Allah dibalik manusia ini, kalau kau ngaku kenal Allah, tentu pasti kau kenal ini dulu. Ini nggak kenal, kau tahu kenal ini. Kamu ngaku makrifat, nggak lewat hakikat, nggak lewat tarekat, bullshit. Atau juga tarekatmu adalah tarekat yang pinggiran, icikiwit, tarekat dunia, nggak sampai. Itulah. Jadi sangat disayangkan ya, kalau ada yang ngaku-ngaku mursyid, alamak. Nah, kebetulan kami mendampingi guru kami. Itu saya pun mengalami dengan mata kepala sendiri dan langsung. Pernah satu ketika beliau mengangkat ya secara seremonial, ada yang diangkat. Kata-katanya begini, dia nih yang nanti akan meneruskan awak.
setelah awak selesai jadi orang. Ternyata itu bukan loh. Kemudian beliau pun pernah ada seorang yang Sayyid Syekh yang menurunkan waris kepada beliau. Diberikanlah ijazah, dibangkakan menyan seremonial yang resmi, tapi sama beliau pun nggak dipakai loh. Sama juga dengan Profesor KY, berguru tarekatnya kepada banyak guru, tapi dari banyak guru yang hanya satu yang dipakai di ijazah di sahabat warisnya itu. Maka sangat sulit ya mencari guru yang waris itu, karena begitu kau ketemu itu, kau menggandeng yang maha mutlak. Tapi kalau kau nggak ketemu itu, linkmu terputus ya. Apalagi jika gurumu punya kepentingan. Kalau punya kepentingan pasti ada mau, ada politis, ada pamrih, ada harap. Tapi kalau gurumu menggandeng yang mutlak, maka dia memakai gelombang metafisika ultra. Ininya nggak jalan, bro. Ya, orang yang menggandeng metodologi yang naik ya, metafisika ultra, ininya kalah sama yang metafisika ultra. Lihat ya, ini akalmu, ini alam bawah sadarmu atau metafisika infra, ini metafisika ultra. Kau di stasioner ini, tapi kalau kau memakai gelombang ultra, inimu lumpuh. Kau bergerak dalam keadaan tidak tahu. Kau hanya ngikuti gelombang Allah Ta'ala yang di dalam dirimu sendiri. Bermula kalbu seorang mukmin Baitullah. Nggak pakai akal, bro. Apalagi ada kepentingan, yang mempengaruhi orang, yang jual status quo sana sini, legitimasi. Kamu nggak malu apa? Mana ada seorang ngaku mursyid itu memakai kebesaran gurunya yang dahulu? Tidak ada. Jadi seorang mursyid yang asli nantinya itu terbebas dari kepentingan, terbebas dari trik-intrik, terbebas dari rebutan, ini itu yang memalukan kayak gitu ya. Terbebas dari ngaku-ngaku, nggak ada ngaku-ngaku itu. Nah kalau ada yang ngaku-ngaku, pasti dia bukan yang asli. Saya kan nggak pernah ngaku mursyid, tidak. Yang mursyid adalah gurunya Mursyid mutlak, bahkan satu-satunya di dunia ini. Lalu kalau ada orang ngaku-ngaku, silakan. Bodoh amat. Yang kesana nyebrang, silakan. Kalau yang awalnya di sini belajar tarekat ini kemudian nyebrang, silakan, tidak apa-apa. Udah dapat yang asli, ganti ke yang KW. Oh, banyak emang. Silakan. Bodoh amat, ya. Jadi yang asli itu nggak mungkin ngaku-ngaku, goblok. Kami tahu sendiri tuh. Beliau guru kami. Suatu saat dijazai ya sama seorang Syekh. Beliau nggak pakai. Beliau pun pernah ya menurunkan itu kepada seorang. Ternyata itu pun bukan loh. Makanya beragama jangan pakai ini ya. Pakai ini pasti kau akan menilai positif, negatif, baik, buruk, benar, salah, cocok, nggak cocok. Itu akalmu, goblok. Sedangkan ini adalah metafisika ultra. Kau mestinya nggak pakai akal lagi, tapi pakai ini. Gelombang di dalam kalbumu. Nah itulah. Jadi saya pisahkan itu antara mursyid waris, mursyid amanah, dan mursyid KW atau palsu. Oke, demikian ya. Ini kami bahas agak pelik ya, karena apa? Ini tentang istilah guru spiritual paling tinggi di dunia. Jadi istilah di atas mursyid nggak ada. Jadi guru spiritual tertinggi keruhan itu adalah mursyid. Dan itu kami koreksi. Bodoh amat. Siapa saya? Oh nggak penting. Saya bukan siapa-siapa. Tapi yang jelas Mr. Tem ini adalah orang yang bisa mengilmiahkan agama. Lebih dari yang kau bayangkan, bro. Ya enggak? Mana ada yang berani koreksi mursyid selama ini? Mana ada yang berani menerangkan wujudnya Allah, Rasul zaman ini? Nah, begitu ada perbedaan antara mutlak, makanya yang lainnya adalah palsu atau KW. Nah, tapi selama kau nggak ketemu yang asli, KW pun kau kira asli. Tapi begitu ketemu yang asli dan kesaksianmu adalah mutlak,
maka baru kau tahu bahwa lainnya adalah KW. Sekali lagi, guru mutlak itu adalah gurunya Mr. TM yang brilian, baik dan Tidak sombong. yang lainnya ngaku-ngaku boleh, silakan, bebas, ya bebas, namanya ngaku-ngaku boleh. Tapi seleksi alam bro yang menunjukkan apakah ada orang yang bisa membantah ilmunya Mr. TM? Apakah ada yang berani menyanggah? Silakan kalau berani. Nggak level bro, ya. Kalau ada yang berani, sudah muncul dia di permukaan, di medsos, di publik, nyatanya nggak ada. Betul nggak ini? Apakah ada orang yang menerangkan metodologi agama seperti Mr. TM? Nggak ada. Karena saat ini adalah Mr. TM yang bisa mengilmiahkan agama yang universal, yang objektif, yang rahmatan lil alamin. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Hura! Hura! Om Swastiastu, Suksma, Namo Buddhaya, Puji Tuhan, Amitabha, Haleluya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.